Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gen Bincang, Gen Tegal, bincang-bincang. Oke, seperti biasa aku Abdillah yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Tentunya kita akan membahas dan menggali topik yang menarik dan informatif nih. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai sertifikasi halal. For your information, bahwasanya per tanggal 17 Oktober 2024, seluruh produk yang dipasarkan, terlebih makanan dan minuman di seluruh Indonesia, itu harus mencantumkan logo halalnya dan sudah dipastikan terverifikasi halal. Nah, bagi sobat Genbi yang memiliki usaha tapi belum memiliki sertifikasi halal, jangan khawatir karena setelah ini kita akan membahas mengenai sertifikasi halal. Nah, pada hari ini aku sudah membersamai Bapak Kuat Ismanto. Beliau adalah Kepala Halal Center di UIN Gus Dur Pekalongan. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Pagi Bapak. Ya. Boleh nih Pak diperkenalkan terlebih dahulu dan disapa kepada Sobat Genbi yang nonton di rumah. Baik, selamat pagi sahabat Genbi, sehat selalu dan sukses selalu sehingga bisa beraktivitas dan memberi kemanfaatan kepada pihak yang banyak. Amin. Oke, biasanya berarti dipanggilnya siapa nih Pak? Bapak Kuat atau Bapak Ismanto? Bapak Kuat Ismanto. Bapak Kuat Lengkapnya Ismanto. begitu. Oke. Untuk ke belakangan ini lebih seringnya di mana nih Pak? Apa namanya aktivitasnya? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, saya selaku dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan juga pengajar di Pasca Sarjana UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sekaligus saya diberi amanah untuk menjadi Direktur Halal Center UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Oke. Nah, oke. Mungkin Sobat Genbi udah nggak sabar nih Pak untuk mendengarkan secara langsung penjelasan dari Bapak mengenai sertifikasi halal. Mungkin langsung aja nih Pak. Untuk pertanyaan yang pertama itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sertifikasi halal Pak? Oke. Jadi sertifikasi halal ini semakin membooming di Indonesia dan tentu dunia seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, apa yang disebut dengan sertifikasi halal? Sertifikasi halal adalah satu pernyataan yang diberikan oleh pihak yang berotoritas di Indonesia oleh BPJPH, yang dulu oleh MUI, atas kehalalan suatu produk, baik itu makanan, minuman maupun jasa, yang kemudian pernyataan itu dituangkan ke dalam selembar kertas yang itu memiliki nomor registrasi dan tercatat di BPJPH. Gitu. Oke, untuk tadi kan udah dijelasin mengenai sertifikasi halal. Nah, untuk mendapatkannya itu gimana sih Pak caranya Pak? Baik, jadi cara mendapatkannya cukup mudah di Indonesia. Kalau dulu perlu diketahui melalui MUI dengan logo yang hijau, nah sekarang sudah pindah ke BPJPH dengan logo ungu dengan bentuk gunungan itu. Cara yang bisa diperoleh oleh para pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal ini ada dua jalur. Saat ini pemerintah membuka dua jalur. Yang pertama jalur yang gratis, sehati. Yang kedua jalur reguler. Nah, jalur gratis ini para pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, biayanya ditanggung oleh pemerintah. Ataupun yang jalur reguler ini biaya ditanggung oleh pelaku usaha. Nah, caranya para pelaku usaha itu pastikan bahwa itu adalah warga Indonesia dan juga bisa dari luar negeri. Yang kedua tentu memiliki produknya. Yang ketiga tentu nanti akan memberikan keterangan terkait dengan bahan dan produk yang digunakan untuk menghasilkan produk dan dipastikan kehalalannya. Baik yang reguler maupun yang gratis, nanti akan ada mekanismenya masing-masing. Yang gratis nanti akan dibantu oleh pendamping proses produk halal atau yang disebut dengan P3H. Tentu yang reguler nanti akan dibantu oleh penyelia halal, yang mana penyelia halal itu
akan menyiapkan bahan dan juga dokumen yang ada di pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal secara reguler. Nah, singkatnya begitu. Berarti yang reguler itu yang biaya, Pak? Yang Berbiaya, betul. Untuk kisarannya berarti berapa tuh, Pak? Kalau yang sehati ini kan 230 itu dibiayai oleh pemerintah. Yang reguler ini nanti bermacam-macam. Karena tergantung dengan skala besar dan kecilnya usaha. Ya kira-kira 3 juta sampai 5 juta. Itu pun nanti tergantung dengan produk yang dihasilkan masing-masing. Tentu informasi ini bisa diakses secara terbuka di websitenya BPJPH. BPJPH, oke Pak. Mengenai manfaatnya nih Pak, untuk manfaat dari kalau misalkan produk kita memiliki sertifikasi halal Pak? Tentu satu, sebagai umat Islam yaitu bisa dianggap sebagai menjalankan syariat Islam. Karena ia mengkonsumsi produk yang halal. Betul. Yang kedua tentu kualitas produk menjadi terjamin. Karena halal itu tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban agama, tetapi di balik halal itu juga nanti akan ada thayyib, artinya ada produk yang higienis. Dengan sertifikat halal, sebuah produk nanti pasarnya bisa menjadi luas. Karena ini juga sedang menjadi perhatian dunia tentang sertifikasi halal, dan kemungkinan nanti kalau sudah terbentuk ekosistem halal, ya produk halal ini menjadi sebuah produk yang melebihi kualitas gitu. Nah, terkait sertifikasi halal itu berarti ada masa periodenya nggak Pak? Kalau misalkan untuk baik, yang melalui program Sehati ini masa waktu daripada sertifikasi halal ini bisa berlaku seumur hidupnya produk, selama bahannya tidak dirubah, cara pembuatannya tidak dirubah. Tapi jika keduanya dirubah, bisa menyampaikannya kepada BPJPH. Nah, terkait biasanya kalau misalkan selama pembuatan proses sertifikasi halal, apa saja sih Pak yang menjadi hambatannya nih Pak? Nah, ya kalau dibilang ada hambatan, tentu tidak. Begini, pemerintah telah memberi kemudahan-kemudahan. Kalau dulu orang mengajukan sertifikasi halal itu kan secara manual, nah sekarang ini secara online, dan itu lebih mudah. Yang penting ada pelaku usaha punya identitas, nanti punya NIB, nomor induk berusaha, dan nanti ada bahan-bahan yang sudah disiapkan, begitu juga dengan produk-produknya. Nah, produk ini nanti juga akan ada fotonya, semua bisa berjalan secara online. Nah, soal waktu, BPJPH memberi waktu itu kurang lebih 21 hari. Nah, kalau bisa lebih cepat tentu itu lebih baik. Tidak ada kendala, yang ada adalah kemudahan. Yang paling penting adalah para pelaku usaha itu mau dan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan sertifikasi halalnya. Ini mungkin di sini udah ada salah satu contoh ya Pak ya? Dari usaha. Nah, ini bisa kalau dijelaskan Pak. Jadi para pelaku usaha itu nanti yang sudah mengajukan dan disetujui oleh komite fatwa atau juga komisi fatwa, maka akan nanti diterbitkan sertifikasi halal yang seperti ini, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan Syahadatul Halal. Nah, para pelaku usaha yang punya sertifikat seperti ini bisa ditempelkan di tokonya, tempat produksinya, atau mungkin di warungnya. Nah, nanti para pelaku usaha juga diizinkan untuk mendownload logo halal yang berwarna ungu itu, nanti ditempelkan di produknya, sekaligus nanti nomor sertifikasi halalnya itu dicantumkan di bawahnya. Supaya nanti kalau ada konsumen menelusuri nomor sertifikatnya itu nanti bisa ketemu. Di mana bisa ditelusuri? Bisa pada website BPJPH atau mungkin di website Halal MUI bisa ditemukan. Jadi hati-hati, jangan menempelkan logo halal di sebuah produk tapi tidak dilakukan proses sertifikasi halal. Nah,
itu sangat berbahaya, artinya menipu. Oke. Begitu. Kalau misalkan biasanya kan aku sering ngelihatnya itu di di logo halalnya itu berwarna-warna, itu emang boleh, Pak? Jadi ada fleksibilitas. Warna dasarnya adalah ungu. Tapi kalau packaging dari sebuah produk itu tidak mungkin ditempeli warna ungu, maka bisa berwarna silver. Silver. Iya. Oke. Di situ ada ketentuannya termasuk besar dan kecilnya. Iya. Nah, itu Sobat Genbi, penjelasan mengenai sertifikasi halal ya, Pak. Iya. Bapak, terima kasih sudah membersamai kita dalam beberapa menit ini menjelaskan mengenai cara membuat sertifikasi halal. Ini sangat bermanfaat sekali untuk Sobat Genbi yang di rumah memiliki usaha, Pak. Iya, mungkin boleh Pak di closing statement-nya. Oke. Baik. Melalui podcast ini, para pelaku usaha 17 Oktober 2024 ini akan ada mandatori dari BPJBH bahwa semua produk yang beredar di Indonesia, khususnya makan dan minuman, wajib bersertifikasi halal. Maka dari itu, Halal Center UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid membuka pintu yang sangat luas untuk membantu para pelaku usaha mendaftarkan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman secara gratis. Kami ada di Kampus 2, Jalan Pahlawan, KM 5, di gedung GPT lantai 1. Melalui media apapun silahkan berkomunikasi dengan kami. Insya Allah dengan sertifikasi halal, produk para pelaku usaha semakin berkualitas. Dan tentu untuk mendukung Indonesia menjadi pusat halal dunia. Oke. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih sudah menjelaskan mengenai sertifikasi halal nih Pak. Sudah menemani kita juga dalam beberapa menit. Berapa ya menit? Lama sekali ya mungkin ya. Mungkin itu aja penjelasan mengenai sertifikasi halal. Saksikan terus episode-episode lainnya karena lebih banyak lagi nantinya akan ada informasi yang lebih menarik dan informatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih apa ya?